Oke guys, jadi di video kali ini gue mau bereksperimen ya. Gue mau coba bikin espresso tapi pakai chilling rocknya punya Paragon. Gitu ya, karena gue sempet lihat ya di Instagram orang pada nge-share gitu ya. Terus di YouTube gue juga beberapa kali lihat, tapi jujur gue penasaran sebenarnya tuh rasa asli yang perbedaan itu seperti apa sih gitu ya. Nah hari ini gue pakai biji kopinya itu dari Ubur Kopi ya, ini Supernova. Ya, buat teman-teman mungkin yang sudah nonton beberapa video ke belakang pasti sudah tahu kopi ini. Terus gue nanti pakai mesin espressonya itu adalah Latina Altro ya, grindernya itu Latina Vega DX60E. Nah buat teman-teman kalau belum lihat video review Latina Altro dan Latina Vega DX60E, coba nonton di sebelah sini dulu. Oke, nah habis ini gue akan bikinnya itu untuk dosingnya itu ada di 18 gram. Terus nanti untuk time-nya kurang lebih ada di 25 sampai 26. Untuk yield-nya ini sudah gue set kurang lebihnya itu ada di 55 sampai 60 mili untuk double ya. Jadi untuk single-nya itu sekitar 30-an lah. Oke, habis ini gue akan langsung close up, gue kasih lihat ke temen-temen ya proses bikinnya seperti apa. Ya tapi cuma gue close up bikin espressonya aja ya. Terus nanti di akhir baru gue sambil cicipin gue ngomong mengenai kesimpulannya. Oke, lanjut. Oke guys, ini sudah gue setup ya. Ini drip tray-nya gue lepas supaya nanti si espressonya itu benar-benar turun ke atas Paragonnya ya. Oke, langsung aja ini sudah kita pencet. Oke, jadi ini gue nggak cut off ya. Jadi gue benar-benar sudah set ya supaya benar-benar kita tahu nih kiri sama kanannya sama enggak. Oke. Nah, seperti itulah. Ya, nih gue kasih lihat dulu untuk penampilan espressonya seperti apa, ada perbedaan apa enggak ya. Ya, kalau untuk espressonya ini yang pakai Paragon, yang ini enggak. Ya, sekilas sih tidak ada perbedaan ya, tapi ini gue mau cobain sambil gue masuk ke kesimpulan. Oke, lanjut. Oke guys, gimana tadi setelah lihat close up-nya ya? Mungkin teman-teman di sini ada yang tanya, loh bang, kok nggak dibikin dari awal, dari giling dan segala macam? Untuk mempersingkat durasi ya, karena memang gue konsepnya tuh gue cuma pengen tahu nih, oh perbedaan rasanya tuh kalau yang pakai Paragon sama nggak pakai Paragon tuh seperti apa espressonya gitu ya. Yang pertama gue mau bahas di sini adalah dari segi suhunya dulu ya. Nah dari segi suhunya ini gue merasa memang ada perbedaan ya, perbedaannya lumayan signifikan gitu. Apalagi di sini gue pakai si chilling rocknya ini ya, ini gue sudah dinginkan tuh kurang lebih 2 hari, jadi udah bener-bener dingin ya. Oke, terus yang berikutnya dari segi krema ya. Dari segi krema di sini gue melihat kalau dari ketebalannya keduanya ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, tapi yang berbeda itu dari segi warnanya ya. Kalau yang tidak pakai Paragon ini gue melihat warnanya tuh sedikit lebih tua ya. Kalau misalkan yang pakai Paragon warnanya sedikit lebih muda ya. Seperti itu aja perbedaannya. Oke, terus sekarang gue mau bahas dari flavornya dulu ya. Oke, pertama gue mau cobain yang pakai Paragon dulu. Terus yang tidak pakai Paragon. Oke, yang paling pertama kerasa ini adalah intensitas aromanya ya sama flavor. Oke, nah untuk intensitasnya ini jauh lebih tinggi yang pakai Paragon ya. Ini benar-benar kerasa banget, signifikan banget perbedaannya. Terus yang kedua ini dari segi acidity ya. Acidity-nya kalau yang pakai Paragon, gue di sini kerasanya tuh karakternya tuh jadi lebih bright gitu ya. Terus jadi lebih intens, tapi tidak berubah jadi sour. Dia acidity-nya itu tetap naik, tapi karakternya berbeda. Oke, nah yang gua rasakan kalau yang pakai Paragon dengan biji kopi Supernova ini ya, yang pakai Paragon ini gue ngerasa itu lebih ke arah kayak apel gitu ya, terus kayak nanas gitu loh. Yang mana dia kalau misalkan ini gue minum nih, asemnya itu gue kerasa di rongga mulut tapi di bagian pinggir kiri dan kanan. Tapi kalau yang tidak pakai Paragon, ini gue merasa itu asemnya lebih fokus di lidah ya. Jadi karakter asemnya ini gue ngerasa lumayan beda keduanya ini nih gitu ya. Terus yang berikutnya
ini gue sudah coba beberapa kali. Ya, beberapa kali dengan variabel yang gue ubah-ubah. Entah itu dari grind size, entah itu dari dosing, entah itu dari time sama yield. Nah, kalau yang pakai Paragon ini, gue menemukan ada satu kesamaan. Ya, walaupun yang pakai Paragon dengan perbedaan variabel itu mungkin ada yang asamnya jadi beda, ya, terus ada yang manisnya jadi beda di pertama kali kita minum gitu ya. Tapi satu kesamaan yang gue ngerasa ini adalah manis yang tersisa di rongga mulut. Ya, semua yang gue bikin pakai Paragon, gue itu merasa manisnya jadi lebih ke arah brown sugar atau karamel. Ya, tapi kalau yang tidak pakai Paragon dengan variabel yang gue rubah-rubah, dia ini karakter manisnya itu lebih ke arah buah-buahan. Gitu, gue ngerasa ini manisnya lebih ke arah berry lah. Yang mana manis sama asamnya itu menurut gue masih balance. Gitu. Yang tersisa di rongga mulut ya di akhir kalau habis kita minum. Ya, kalau dari segi body ya, body espressonya gue merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Cuma gue ngerasa sensasi di lidah ya yang berbeda itu adalah kalau yang pakai Paragon gue ngerasa jadi jauh lebih smooth, lebih halus gitu, kayak gue minum teh lah. Tapi kalau misalkan yang nggak pakai Paragon, entah kenapa gue ngerasa di lidah itu lebih bertekstur, lebih tebel gitu loh. Ya, gue ngerasa di lidah perbedaannya seperti itulah. Ya, jadi kalau ditanya perbedaannya seperti apa, spektrum rasanya berubah. Seperti itulah kurang lebih. Ya, nah terus pertanyaan berikutnya biasanya, loh kok bisa gitu ya, cuma pakai Chilling Rock aja seperti ini rasa espressonya berubah. Gue bohong apa enggak nih? Nah, gini ya. Ini gue coba jelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin dan dengan logika sederhana yang ada di pikiran gue, jadi point of view gue ya. Oke, kalau kita bicara espresso, itu kaitannya erat dengan yang namanya krema. Yang mana tugas dari krema itu salah satunya adalah biar aroma dan flavor yang ada di espresso ini nggak banyak yang hilang, nggak banyak yang loss. Oke, maka dari itu biasanya kalau misalnya espresso yang tidak ada kremanya itu terkadang rasanya itu cenderung lebih flat. Ya, terus layer per layer rasanya tuh susah kita dapetin gitu ya. Jadi teman-teman boleh bayangkan seperti ini ya, seperti tadi ya. Ini tadi 2 pada saat gue bikin espresso gue pull. Nah, di espresso yang turun itu anggaplah ada tulisan tuh ya, ada aroma, ada flavor, ada sweetness, ada acidity dan kawan-kawannya banyak. Ya, pada saat dia turun ya, aroma, flavor, acidity dan sweetnessnya itu tuh keluar banyak tuh, menguap. Ya, kenapa menguap? Karena simpelnya adalah kalau misalnya liquid suhunya tinggi itu penguapannya akan jauh lebih tinggi juga. Ya, pada saat dia menguap, yang satu masuk ke gelas langsung nih. Ya, dia pasti akan banyak aroma, flavor dan yang tadi gue sebutkan itu banyak yang kabur tuh. Ya, tapi ketika dia kena ke Paragon ini ya, Chilling Rock ini, pada saat dia turun aroma dan sebagainya itu mau keluar, langsung ke hold lagi, langsung ketahan lagi ya, karena dia suhunya dingin, lalu langsung jatuh ke gelas gitu ya. Simpelnya seperti itu. Oke, mungkin di sini teman-teman kalau punya penjelasan yang lebih simpel lagi boleh silahkan tulis di kolom komentar aja ya, karena biar yang lain juga bisa terbantu lah seperti itu. Oke, nah terus yang berikutnya, perbedaan signifikan yang gue rasakan lagi adalah kalau yang pakai Paragon ya, dari suhunya dia masih lumayan tinggi sampai suhunya dingin, suhu ruangan, gue itu tidak merasakan perubahan yang signifikan lagi. Ya, tapi kalau misalkan yang tidak pakai Paragon, ini perubahannya sangat signifikan. Terutama dari segi acidity, karakternya itu sangat berbeda jauh. Oke, nah sekarang ya, gue mau bukti nih bener apa enggak. Ini suhunya sudah benar-benar turun ya, udah hampir suhu ruang. Sekarang gue mau cobain lagi ya. Pertama gue mau cobain yang nggak pakai Paragon dulu, oke? Sekarang yang pakai Paragon. Nah, betul. Jadi kalau yang nggak pakai Paragon ini ya, semakin dia suhunya turun, acidity-nya semakin naik juga.
ya. Jadi asamnya tuh semakin tinggi, sweetness-nya tidak ikut naik, jadi masih tetap sama. Tapi kalau yang pakai Paragon ini, gue merasa itu acidity-nya dan sweetness-nya tuh sama aja. Kayak tadi pertama kali gue cobain, yang mana suhunya masih lumayan tinggi. Ya, ini sudah berkali-kali gue coba, udah sekitar 4-5 kali. Ya, semua itu karakternya sama. Ya, jadi yang pakai Paragon, perubahan suhu ini tidak mempengaruhi perubahan flavor dan karakter yang lainnya. Tapi kalau yang tidak pakai Paragon, ya, ini perubahan suhu itu berefek banget ke perubahan flavor, aroma, acidity, dan sweetness-nya juga. Ya, mungkin teman-teman di sini yang sudah ada Paragon juga ya, chilling rock-nya, ya, terus ada mesin espresso, boleh dicoba deh. Ya, gue juga mau tahu pendapat dari teman-teman seperti apa gitu ya. Nah, terus buat teman-teman kalau yang lagi cari mesin espresso ya, terus belum lihat review Latina Altro ini ya, silahkan teman-teman cek video di sebelah sini juga. Nah, di video itu gue sudah review juga Latina Altro dan grinder Latina Vega DX60E. Ya, kalau misalnya teman-teman udah beli alatnya terus masih bingung, masih mau tanya-tanya, ya silahkan DM gue di Instagram gue di @remaringka sebelah sini. Ya, terus buat teman-teman kalau misalnya mau langsung beli ya, no cincong, langsung mau klik check out ya, atau teman-teman mau lihat dulu Instagram yang jual, teman-teman boleh cek Instagramnya di sebelah sini di @ubrukopi. Nanti semua link barang-barang yang ada di sini akan gue taruh di deskripsi, teman-teman langsung cek aja. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan mengenai pembahasan gue kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau minta dibikinin video apapun ya, atau ada ide video, silahkan tulis di kolom komentar juga. Sebisa mungkin akan gue buat. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.